Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sementara kita terus kepada serial khotbah dan sekarang kita sudah sampai di kitab Kejadian pasal, ada yang tahu nggak? Pasal 23. Ya. Yuk kita baca Kejadian pasal 23 ayat yang pertama sampai ke 20. Kita terus nih dari pasal ke pasal. Kemarin 22 ya kan sudah selesai. Sekarang pasal 23. Kemarin kita bicara soal kepercayaan Abraham diuji. Sekarang masuk ke 23, Sarah mati dan dikuburkan. Oke, kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Dan ketika kita berdiri, kita baca firman Tuhan berganti-gantian. Biarlah kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ayat yang pertama, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Ayat yang kedua, silakan dibaca 1, 2, 3. Kemudian sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Ayat yang keempat, aku ini berhasil dan datang di antara kamu, berikanlah kiranya keturunan ini kepada kamu ini, supaya kiranya dapat menguatkan dan mengkhususkan istrimu yang mati. Bani Het menjawab Abraham. Ayat 6, dengar Abraham kepada Bani Tuanku ini seorang dari aku mengenal. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati dalam kuburan yang terdiri. Tidak ada seorang dari yang Allah menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Ayat 8, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengatakan dan menguburkan istrimu yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan bawalah makanan Sarah kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah, itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ayat yang ke-10, pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan kepada Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang ini kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Ayat 12, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika kau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku supaya ia dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Ayat 14, jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagiku, bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Ayat 16, lalu Abraham memberi maksud Efron, maka ditimbang harga perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan oleh Bani Het itu, dan 400 shikal perak seperti yang berlaku antara para saudara. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di seberang timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Ayat 18, diserahkanlah kepada Abraham dari tanah yang lihat di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir, 1, 2, 3.
Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang yang gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Sampai pada satu kisah Sarah mati. Ya, sampai pada satu kisah Sarah sudah melahirkan Ishak, dan tidak lama kemudian Sarah mati. Kalau kita perhatikan dari kisah ini, kalau kita baca sekilas, nggak ada yang menarik dengan kisah Sarah mati, dikuburkan, kelihatannya semua biasa-biasa saja. Ya apa ya? Kelihatannya nggak match nih. Kelihatannya nggak ada sesuatu yang menarik. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa Abraham sampai ngotot minta Sarah dikuburkan di tanah si orang Het, yaitu tanahnya namanya Goa Makpela, bukan Mama tapi Makpela, saudara. Nah, dia begitu ngotot, dia begitu ingin, dia tidak ingin membawa Sarah pulang ke daerahnya. Dia mau Sarah dikuburkan di sana. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sampai hal itu sampai terjadi? Ternyata rupa-rupanya kalau kita perhatikan baik-baik, ini ada sesuatu yang berhubungan dengan janji Allah terhadap Abraham. Apa janji Allah terhadap Abraham, saudara? Masih ingat? Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Kanaan dan semua tanah Kanaan, Israel dan semua akan menjadi miliknya Abraham, dan keturunannya akan tinggal di tanah Kanaan. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Tapi sampai Sarah mati, Abraham tidak mendapatkan tanah sedikit pun di Kanaan, tidak mendapatkan tanah sedikit pun di Israel. Saudara bisa bayangkan betapa Abraham mungkin sedikit kecewa dengan Tuhan. Mungkin dia bertanya, Tuhan, kenapa setelah sampai Sarah mati pun aku nggak punya apa-apa di tanah Kanaan? Padahal aku berjuang sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk berjuang sungguh-sungguh untuk rakyat daripada Israel ini. Tetapi 1 meter pun tanah tidak diberikan kepada Abraham. Abraham dan Sarah itu sudah ada di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan bagi Abraham dan keturunannya. Namun ia belum dapat mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya. Bahkan ketika Sarah meninggal pun dia tidak dapat mengklaim itu. Akhirnya apa yang Abraham lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Abraham lakukan? Abraham lakukan satu hal, yaitu dia membeli. Membeli apa? Bukan seluruh tanah Kanaan, karena nggak mungkin. Dia bilang, oke deh, mulai hari ini aku membeli di Goa Makpela. Goa Makpela itu adalah satu daerah yang indah, di ujung ada ladangnya, ada goanya. Nah, saya mau membeli ini untuk dikuburkan siapa saudara? Si Sarah. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah langkah iman yang luar biasa dari Abraham. Yang percaya katakan amin. Ini langkah iman. Kalau dia belum diberikan sama Tuhan, maka dia melangkah dengan iman dan percayanya. Oke, hari ini tanah yang kuinjak, hari ini tanah yang kubeli akan menjadi milikku, dan mungkin setelah itu seluruh keturunannya akan tinggal di sana, mati di sana. Dan itu akhirnya terbukti. Sarah dikuburkan di Makpela, Abraham dikuburkan di Goa Makpela. Siapa lagi yang dikuburkan di Goa Makpela? Ishak. Siapa lagi? Ribka. Ribka itu siapa saudara? Istrinya Ishak. Yakub. Semua ngumpul di sana ketika mereka sudah meninggal. Itulah yang sebenarnya Tuhan janjikan kepada Abraham. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat kita rindukan terjadi, yaitu iman yang sejati yang tidak pernah pudar. Yang percaya katakan amin. Tidak pernah pudar oleh waktu, sekalipun sudah ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun.
Abraham tetap punya iman kepada Tuhan, dan dengan imannya itu maka dia beli tanah di Makpela itu. Dia beli gua Makpela itu. Harganya berapa saudara? 400 sikal. Yang pertama yang kita mau belajar hari ini, iman Abraham itu terlihat jelas dari tindakannya. Dia membeli Makpela sebagai pemakaman anggota keluarga mereka. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ada tanya jawab dengan orang Het, sebenarnya Abraham itu bisa nggak Bapak Ibu Saudara tanpa membeli, dikasih, dan akhirnya dia mendapatkan satu tanah kuburan yang luar biasa. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau kita sudah jadi pemimpin bangsa tersebut, kita sudah menjadi leader, tanah kita mau beli nggak Bapak Ibu Saudara kira-kira? Bahkan tanah di mana tuh namanya? Di laut aja dipatok, ya nggak? Di Indonesia tanah di laut saja dipatok oleh siapa? Oleh para pemimpin kita yang kita nggak tahu siapa, oleh oknum. Tetapi ini berbeda saudara. Abraham sungguh berbeda dengan orang-orang biasa, dengan pemimpin-pemimpin biasa. Ketika dia menjadi pemimpin, saat itu dia sudah jadi memimpin loh saudara. Dan dia tidak mau apapun yang dia ingin tinggali, apapun yang dia ingin capai itu, dia mendapatkan hal yang gratis. Tidak mau dia. Dia mau semuanya itu dia bayar. Ada haleluya saudara. Dia bayar dengan iman dan percayanya, tidak ada yang gratis. Kita pun sama sebagai orang-orang percaya hari-hari ini. Ketika kita mengimani segala sesuatu, kita harus bayar harga. Kita harus bayar segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Abraham imannya bukan iman menerima. Ada haleluya. Abraham imannya bukan iman meminta-minta. Abraham imannya bukan iman asal, aduh aku beriman maka aku minta Tuhan apapun engkau berikan kepadaku, berikan. Itu namanya iman menerima. Tapi Abraham punya iman satu step lebih luar biasa, yaitu dia punya iman memberi. Yang percaya katakan amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tos kiri kananmu dulu. Imanmu jangan iman menerima, tapi iman memberi. Yang percaya katakan amin. Tos dulu dong. Imanmu iman memberi, imanmu iman memberi. Jangan iman menerima aja. Sekali-sekali memberi dong. Ada haleluya. Jangan terima terus. Beri segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama. Sekali waktu ada satu kisah, ada dua orang yang berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan tentang karunia. Karunia memberi dan karunia menerima. Nah sekali waktu mereka berdoa, Tuhan aku minta karunia, Tuhan aku minta karunia. Nah kebetulan stok karunia di surga sudah habis Bapak Ibu Saudara. Stoknya tinggal 2. Kalau karunia yang lain-lain sudah diambil orang. Stoknya tinggal 2. Karunia apa saudara? Karunia memberi dan karunia menerima. Nah, kebetulan yang satu itu sudah diambil buru-buru, ya kan? Mungkin di sini ada yang rindu untuk menerima karunia menerima. Halo? Di sini kita rata-rata senang dengan karunia memberi atau menerima? Oh, yang benar. Menerima, masuk kantor, menerima, masuk besek, menerima, masuk ini. Itu namanya karunia menerima, Bapak Ibu Saudara. Tiap hari kerjanya menerima, dari tempat ke tempat, dari mana ke mana. Itu menerima terus. Apa-apa minta Tuhan, aku maunya gini. Terima dong Tuhan. Kapan kau punya karunia memberi? Nah, 2 orang ini saudara, tiba-tiba Tuhan kirimkan yang satu menerima, yang satu memberi. 20 tahun kemudian, orang yang punya karunia menerima ketemu dengan orang yang punya karunia memberi. Tiba-tiba ada mobil yang begitu mewah, mobil sekarang kan mobilnya listrik ya, mobil listrik BMW terbaru, mobil listrik saudara. Berhentilah dia di lampu merah. Wah, kira-kira yang punya mobil listrik BMW itu yang punya karunia memberi atau menerima? Yang benar. Kira-kira siapa yang punya karunia itu tuh, yang punya mobil BMW versi baru? Yang sering memberi atau sering menerima? Memberi. Memberi apa menerima?
Saudara lebih suka memberi atau menerima? Oh, yang benar. Kenyataannya tiap minggu nerima terus. Ada haleluya. Mana piringnya, mana nasinya, mana ininya. Ada haleluya. Pernah nggak suatu saat saudara datang di hari Minggu, bawa makanan, kasih makan jemaat? No. Menerima terus sampai perutmu buncit semua. Ini saya serius. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Jangan cuma karunia menerima. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya makanan. Saya nggak bicara soal makanan hari ini. Itu hanya kulitnya saja. Tetapi memberi itu bisa berbagai macam. Dan saudara bisa bayangkan, ketika yang punya mobil BMW itu, saudara, tahu nggak dia bilang apa? Tiba-tiba ada di lampu merah yang itu karunia mana? Yang satu jadi gembel, pengemis, yang satu jadi orang luar biasa. Pas dia buka pintu, kamu kan yang berdoa ya, yang menerima. Dia bilang, kamu kok memberi tapi bisa naik mobil makin lama makin luar biasa, makin mobil listrik. Bahkan besok-besok ada mobil, namanya mobil apa tuh? Yang bukan bahan bakarnya elektrik lagi, bukan bahan bakarnya aki lagi. Apa tuh Fiar? Mobil? Jadi tahu kali, halogen ya. Halogen, hidrogen atau halogen? Hidrogen kalau nggak salah. Jadi nanti bukan pakai listrik lagi, Pak Thompson. Itu the next step, itu adalah hidrogen. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya aki udah nggak ada. Jadi benar-benar pakai hidrogen, pakai udara yang dikonversi jadi bahan bakar. Saya lagi ada satu proyek di Pemprov DKI dan di beberapa tempat. Itu 2 proyek yang mengubah yang mengubah udara jadi air. Itu udah lumayan banyak. Ya kan, di kantor kita pun pakai itu. Jadi kita udah nggak usah pakai air aqua, air apa. Pokoknya itu satu mesin, harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi kalau kapasitasnya besar. Nah, kita lagi cari satu solusi di Cina maupun di tempat-tempat lain. Itu CO2 menjadi oksigen. Jadi itu untuk mereduce kita punya iklim yang hari-hari ini sedang makin lama polusi makin baik, makin luar biasa. Nah, jadi dikonversi dari CO2 jadi oksigen. Jadi kita tetap bisa bernapas lega. Harganya masih luar biasa mahal. Nah, saudara, saya mau katakan, lihat ya, tadi agak nyimpang sedikit. Karunia memberi, karunia menerima. Dia tanya yang si karunia menerima, kok kamu bisa makin hari makin kaya? Kamu kok bisa makin hari makin bahagia? Belum tentu mungkin itu mobilnya dia, belum tentu dia punya semuanya itu punya dia. Mungkin dia hanya dikasih pinjam, mungkin ada orang-orang yang membayar. Dan setelah ditanya, dia bilang begini, aku ini hanya karunia menikmati. Aku mobil ini pun aku dikasih dari orang, ini pun dikasih, ini pun dikasih. Saudara bisa bayangkan, sedangkan yang menerima makin hari, bukan makin dia hebat. Banyak orang bermental kaya, banyak orang yang kaya tapi mentalnya miskin. Ngerti nggak saudara? Ada banyak orang kaya mentalnya miskin. Amin. Amin. Ada orang miskin mentalnya kaya. Dia nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, mobil mungkin nggak terlalu punya, apa-apa nggak punya, tapi dia setiap hari kerjanya memberi. Saudara tahu ada satu orang di dunia ini yang seperti itu. Siapa namanya dari Katolik itu? Suster siapa? Bukan Suster X. Kalau Suster X itu ada di film, saudara. Suster apa? Madam Teresa. Dia memberi. Dia nggak punya apa-apa, dia beri. Seperti pastor yang belum lama meninggal ini. Siapa namanya? Paus ya, Paus bukan pastor, Paus. Dia nggak punya uang sedikit pun. Dia ketika dia mati dia hanya punya uang $10 atau $100. Dia memberi, saudara. Tapi dia kaya. Orang miskin mental kaya. Banyak orang kaya mentalnya miskin. Ada haleluya. Dia punya harta miliaran, dia punya harta ini, harta itu, tapi nggak sekalipun dia mau memberi bagi orang lain. Kaya mental miskin, miskin mental kaya. Saudara pilih mana? Pilih miskin mental kaya atau pilih kaya mental miskin? Kalau saya pilih, saya kaya mental saya kaya, saya kaya. Haleluya. Jangan kita kaya tapi mental kita miskin, saudara. Itu ya yang pertama. Jadi itu bukti, saudara, bahwa Tuhan mau Abraham membuktikan dia punya iman yang luar biasa.
Dia iman, dia memberi. Dia beli tanah tersebut dan akhirnya benar. Ratusan tahun kemudian Abraham dan seluruh cucu cicit-cicitnya sampai kita juga semua mendapatkan tanah Kanaan yang luar biasa. Yang percaya katakan ayo saudara, mulai hari ini jangan nerima mulu. Beri dong yang terbaik. Ada haleluya. Menerima, semakin hari engkau semakin susah, semakin mentalmu semakin miskin. Miskin. Mental itulah yang akan menjadi patokan dalam hidup kamu. Iman percaya. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, iman Abraham ini terlihat dari kehidupannya. Tadi iman Abraham terlihat dari ketika dia membeli kuburan. Yang kedua dari kehidupannya. Coba kita lihat satu ayat ini. Wah, dahsyat saudara. Ayat yang ke-6, yuk kita lihat. 23 ayat 6. Saya nggak akan bahas semua, kita hanya bahas iman saja hari ini. Sebentar lagi selesai. Ada haleluya? Ada haleluya? Gembala senyum kalau sebentar lagi selesai. Begitu dong Pak. Khotbah nggak usah lama-lama, makan yang lama. Ada haleluya? Ayat 6. Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku itu seorang apa saudara? Seorang apa? Raja agung di tengah-tengah kami. Dalam bahasa aslinya raja agung di tengah-tengah kami itu adalah pemimpin saudara. Jadi orang-orang itu mengakui bahwa Abraham ini adalah seorang pemimpin bangsanya. Bagaimana dia bisa, semua orang bisa tahu dia itu seorang pemimpin saudara, karena kelakuan dia kelakuan yang memberi, kelakuan yang terus punya iman dan percaya. Ketika Sarah istrinya belum melahirkan, dia punya iman dan percaya yang dahsyat dan luar biasa. Dan keturunannya Nabi Nuh, saudara lihat, dia juga punya iman yang luar biasa. Saudara perhatikan dalam satu kapal, kita agak lihat sedikit ya implementasinya. Nuh itu ketika dia dijadikan kapal bahtera Nuh, saudara perhatikan baik-baik. Apa yang tidak ada di dalam kapal Nabi Nuh, semuanya ada saudara. Tetapi kapal Nabi Nuh itu bentuknya kotak. Dan ada sesuatu yang tidak ada pada kapal-kapal biasa. Apa yang ada dalam kapal Nabi Nuh? Coba, ada yang tahu nggak? Wah, luar biasa nih kalau ada yang tahu. Yang nggak ada apa? Hah? Apa? Yang nggak ada di kapal Nabi Nuh, nggak ada kemudi. Coba saudara cari, nggak ada. Itu kapal jalan sendiri, ya kan? Siapa yang mengemudikan? Siapa nakodanya? Tuhan kita. Nggak ada tuh kapal satu-satunya kapal seluruh dunia yang nggak ada setirnya, belok kiri belok kanan, yang nggak bisa kan? Cuman kapal Nabi Nuh. Kenapa saudara? Iman Nuh, dia beriman bahwa kapal ini tetap akan selamat sekalipun tidak punya setir. Saudara juga hidupnya akan selamat sekalipun tidak ada apa-apa dalam hidupmu, tidak ada setir dalam hidupmu, tidak ada fasilitas dalam hidupmu, tidak ada harta dalam hidupmu, tidak ada apa-apa. Tetapi kalau engkau punya satu hal, yaitu Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Dan kita yakin dan percaya ketika kita punya satu hal itu, Yesus, maka engkau akan disetir hidupmu. Engkau akan terus mengayu dalam lautan yang begitu luas, yang tidak ada bandingannya, dan engkau akan tetap tenang, tetap selamat sampai pada ujung kehidupan. Yang percaya katakan amin. Sekali waktu saudara, ada seseorang pemimpin yayasan yatim piatu yang punya iman yang luar biasa. Ceritanya begini. Ini real saudara ya, bukan cerita main-main, ini cerita real. Yayasan yatim piatu itu punya, kalau nggak salah di Inggris atau di Amerika, dia punya 300 anak yatim piatu. Nah, pagi-pagi mereka nggak punya makanan saudara. Jadi mereka duduk nih seperti kita begini, tapi ada mejanya ya. Itu gelas kosong, piring kosong. Mereka duduk nih, anak-anak kecil semua. Ya kan, 300 orang saudara. Makanan nggak ada, apa-apa nggak ada. Tapi mereka ini punya keyakinan. Suatu saat katanya, nanti sebentar lagi, ya kan, kita berdoa saja, pasti Tuhan kirim makanan, Tuhan kirim minuman. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi tiba-tiba, ya kan, hasil doa mereka dengan iman percaya mereka, tiba-tiba ada orang ketok pintu, tok 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 tok. Dan ketika dibuka, tukang roti saudara, tukang roti ini bilang, dari malam saya nggak bisa tidur.
Saya nggak bisa tidur, malaikat Tuhan mengganggu saya sampai pagi. Nih lihat, mata saya masih nggak bisa tidur. Saya disuruh ke rumah ini, suruh ketok pintu dan mengantar roti. Ada haleluya. Dan yang lebih dahsyat yang kedua, saudara. Yang kedua, udah roti ada semua. Tiba-tiba yang masih nggak ada apa? Minumannya kosong, saudara. Setengah jam kemudian, kotok lagi. Oh iya, ada apa? Saya tukang susu, kendaraan saya mogok, dan Tuhan berbicara sama saya, kalau ini susu terlambat, mungkin Ferry atau siapa pernah ya beli susu apa tuh namanya, susu murni. Kalau dia terlambat ngirim 6 jam 5 jam, susunya basi nggak Mbak Bisa? Itu kendaraannya nggak bisa diapa-apain, rusak total. Terus dia bilang, mau nggak nerima susu saya? Ada haleluya. Tuhan sanggup menggerakkan susu dan roti kalau kita punya iman yang berkualitas. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau hari-hari ini sedang dalam pergumulan berat di dalam hidupmu, kita yakin dan percaya, hanya fokus kepada Tuhan, semuanya akan turun. Asal kau hidup benar, punya iman yang benar kepada Tuhan. Abraham dianggap sebagai raja aku, pemimpin. Dia pemimpin yang beriman. Semua orang melihatnya. Itulah Abraham yang beriman, dan imannya tidak pernah pudar. Yang terakhir, saudara, ketiga, Abraham punya iman. Terlihat dari mana? Bukan hanya dari kelakuannya, bukan hanya dia ketika dia membeli, tetapi dia punya iman yang dimiliki oleh keturunannya. Yang percaya katakan amin. Kita lihat Ishak, kita lihat siapa lagi? Yakub. Kita lihat semua keturunannya, saudara. Ketika ada bencana kelaparan, ketika ada terjadi segala sesuatu, tapi Abraham dan keturunannya tetap mengimani bahwa Allah akan memelihara mereka, Allah akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Iman dan percaya yang seperti ini yang diajarkan terus-menerus kepada keturunannya. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang-orang percaya harus mengajarkan iman ini kepada keturunan kita, agar semua tetap beriman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap beriman. Dan ketika kita beriman, maka iman itu akan membuat kita tetap kuat, tetap tegar, sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Galatia pasal 3 ayat 7, yuk kita lihat. Ini yang menandakan bahwa kita adalah keturunan Abraham. Kita punya iman yang sama seperti Abraham. Galatia pasal 3 ayat 7, yuk kita lihat bersama-sama. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Coba saudara baca yang kencang. Mereka yang hidup dari iman, apa itu saudara? Mereka itu adalah, itulah anak-anak. Kita semua di sini anak-anak Abraham nggak, Bapak Ibu Saudara? Ada haleluya. Harusnya kita semua beriman, nggak takut akan situasi dan kondisi yang hari-hari ini begitu dahsyat. Yang percaya katakan Saudara percaya bahwa kita anak Abraham? Ada haleluya. Percaya. Kalau kita percaya, maka kita punya iman yang sama. Dari renungan ini kita belajar tentang keteguhan iman akan janji Tuhan. Dan terakhir, saya ingin menutup firman Tuhan hari ini dengan kita melihat ada 3 filosofi iman yang luar biasa. Yang pertama, saudara, ada iman yang namanya iman daun. Apa itu iman daun? Iman daun adalah, kalau kita lihat daun adalah, daun kalau kita lihat ketika ada angin, ketika ada badai, ketika ada goncangan, kira-kira daun itu akan copot, putus, jatuh nggak saudara? Halo, jatuh nggak? Jatuhlah itu daun. Iman seperti daun ini, itu iman yang hanya bergantung kepada segala fasilitas yang kau miliki. Iman yang hanya bergantung apa adanya, bukan ada apanya. Ada apanya saudara, bukan apa adanya, tapi iman yang bergantung dari ada apanya. Jadi kalau iman yang namanya iman daun ini adalah iman yang tidak pernah bisa survive pada saat ada badai, ada bencana yang luar biasa. Itulah iman daun, iman yang hanya bergantung pada keadaan, iman yang hanya bergantung kepada segala sesuatu. Misalnya pohonnya masih kuat, rantingnya masih kuat, dia ikut kuat. Tapi kalau rantingnya udah lemah, udah dah, saya juga lemah, saya juga loyo. Saudara, itu iman daun. Ada amin saudara? Yang kedua,
Ada iman yang namanya iman apa saudara? Ranting. Iman ranting ini saudara lebih kuat sedikit daripada iman daun. Dia digoncang-goncang, dia apa-apa mungkin nggak terlalu jatuh. Tetapi pada suatu ketika badai begitu luar biasa, ketika ada angin puting beliung, maka ranting ini akan terpental, akan rontok juga saudara. Iman yang seperti ini adalah iman yang lebih sedikit lebih tinggi daripada iman tersebut. Tetapi ada satu iman yang sangat luar biasa, yaitu iman apa? Yang di bawah pohon itu iman apa saudara? Iman akar. Iman akar ini adalah mau badai kek, mau tantangan kek, mau rintangan kek, dia tidak akan pernah bisa bergoyang, dia tidak akan pernah bisa rontok saudara, karena dia punya iman yang melekat kepada sumber kehidupan, yaitu tanah dan air. Saudara yang terkasih, kalau kita punya iman yang seperti demikian, iman yang manakah yang kau miliki hari ini? Iman daunkah yang ketika Tuhan mempunyai ada badai, tantangan, rintangan dalam kehidupanmu, engkau langsung nyerah, support, aduh Tuhan lagi. Iman seperti apa? Ranting. Mungkin kita sebagian besar banyak yang imannya daun dan imannya ranting. Tetapi iman yang akar ini adalah iman yang sangat kita dambakan. Saudara tahu, kalau kita punya suami, punya istri, ya, sementara kalau saudara perhatikan baik-baik, siapa yang kerjanya tidak kelihatan tetapi bisa membuat kita bersemangat setiap hari? Salah satunya kalau saudara punya istri, itu yang namanya iman akar. Dia bekerja tanpa perlu teriak-teriak. Kalau daun ketika ada badai dia teriak, ranting juga begitu. Tapi akar kerjanya diam nggak saudara? Dia tenang saja. Tahu-tahu numbuh, tahu-tahu makin dalam. Apapun yang diperbuat oleh istri, dan hari ini ketika dia mensupport suamimu, mensupport anak-anaknya, itu adalah iman akar. Dia tidak peduli, dia tetap bekerja, dia tetap membangun iman yang kokoh di dalam kehidupannya. Kebalikannya juga sama saudara. Sang suami juga sama, dia nggak perlu berkoar-koar seperti ayam, petok, bertelur saudara, ya kan? Tapi dia punya iman juga yang tenang. Dia mencari nafkah di luar, dia keliling-keliling saudara, membawa berkat buat keluarganya, anak dan istrinya. Dia juga tenang, iman yang berakar kuat. Begitu juga dengan anak-anak kita. Saudara, kalau kita punya anak-anak yang selalu mendukung kehidupan kita, baik pelayanankah, baik di dalam pekerjaankah, di dalam keluargakah, saudara punya anak-anak yang punya iman yang berakar juga, yang percaya, katakan amin. Kalau hari ini saudara mengerti tentang ini, ayo mari kita bersama-sama punya iman yang seperti Abraham, karena kita bukan keturunan si setan, kita bukan keturunan iblis, tapi kita keturunan Abraham. Kalau sampai suatu saat saudara kena badai begitu berat, besok divonis kanker, seminggu lagi mati, 2 minggu lagi mati, ya, kalau saudara melakukan itu dan ternyata saudara gagal, saudara harus refer. Saudara punya iman daun, saudara punya iman ranting, saudara belum masuk kepada iman akar. Tapi ketika saudara punya iman yang berakar kuat, saya yakin dan percaya saudara akan sanggup melewati segala sesuatu dalam kehidupan ini. Seberat apapun, tantangan sehebat apapun, saudara nggak akan goyah. Saudara tetap bekerja. Itulah iman akar, iman yang dilakukan oleh Abraham. Sekarang yang pertanyaan terakhir, kita punya iman yang mana saudara? Dan kita keturunan Abraham atau keturunan si iblis? Coba katakan pada dirimu sendiri, kita keturunan Abraham atau keturunan si iblis? Halo, kita keturunan Abraham atau keturunan iblis? Abraham. Siap-siap saudara akan menerima tantangan iman yang luar biasa. Iman akan menerima godaan begitu luar biasa ke depan. Tapi saudara tetap ingat bahwa saudara adalah keturunan Abraham yang punya iman yang luar biasa. Akhir cerita daripada khotbah ini, kalau saudara lihat, Sarah dikuburkan, Abraham tetap beriman,
Dan di ujungnya anak-anaknya Abraham menikmati kuburannya, menikmati segala sesuatu di dalam kehidupan Abraham. Dia tetap beriman, dan bangsa Israel sampai hari ini tetap menjadi bangsa yang besar, sekalipun secara kuantitas dia tidak banyak. Amin, saudara.